assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, jam berapapun ketemu dengan channel ini lagi. Kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan perempuan sih, tapi kita mau ambil pelajaran ya, apa yang bisa kita ambil dari kejadian yang menimpa seorang perempuan di Jawa Tengah ini ya. Jadi untuk yang belum tahu, ini ada seorang perempuan muda, terus kemudian dia mengendarai motornya tuh kenceng banget gitu dan menyalip sebuah ambulan, bush. Tapi dia kaget, ternyata dari jalur yang arah sebaliknya itu ternyata ada bis, sehingga karena dia kaget dia kemudian terjatuh, terus kemudian bisnya kemudian menabrak motornya, pokoknya motornya rusak ya, pokoknya seperti itu. Tapi untungnya supir bisnya itu mampu mengendalikan kendaraannya sehingga semua penumpangnya aman dan tidak mengakibatkan kejadian fatal ya. Jadi si mbak-mbak itu juga selamat meskipun motornya rusak ya. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah, nah apa yang terjadi next setelah kejadian itu. Nah si mbaknya ini yang konon katanya adalah, kata salah satu media online ya, adalah seorang karyawan bank, berarti mbak ini udah bekerja ya. Dan itu mbak itu kemudian meminta uang damai kepada si sopir dengan dalih atau alasan, kalau nggak ada bis, motor saya nggak akan rusak dong. Aduh untung ketemu bis mbak, ya kan? Motornya jadi serusak itu. Nanti kalau misalnya seandainya mbaknya ketemu becak, atau gerobak sayur atau apa, ataupun gerobak sampah terus lecet, apakah tukang gerobaknya juga mbak minta ganti rugi? Karena kalau nggak ada mereka, motor saya nggak akan rusak. Oke, kita nggak ngebahas itu dulu, soalnya mau gimana. Oke, kita belum ya, kita belum pembahasan ya. Apa yang terjadi berikutnya? Update-nya adalah si mbak-mbak ini kemudian sudah berdamai ya. Ini karena apa? Karena case ini kemudian di-up kan, diviralkan, menjadi viral berarti netizen. Apalagi ada CCTV-nya ya, menyatakan aduh kasihan banget nih bapak sopir ini akhirnya dipersalahkan seperti itu ya, dan harus membayar uang ganti rugi. 4 juta itu bukan angka yang sedikit ya. Terus kemudian netizen jelas otomatis ya, berada di pihak mana, jelas di pihak yang benar. Jadi akhirnya terjadi kesepakatan damai dan ada kalimat tuh pada waktu pertemuan, si mbaknya bilang, saya bersedia, waduh garis bawah kata bersedia, mengembalikan uang tersebut kepada bapak sopir, dan kemudian mereka menandatangani surat damai, intinya saling berdamai antara dua belah pihak. Aduh, kalau saya lihat fotonya yang diupload di media itu juga, aduh mungkin ya itu karena salah satu angle, mungkin saya salah ya, walau alam. Tapi yang jelas kita akan membahas case ini ya, atau kejadian ini. Yang mau kita bahas adalah, oke, come on please, perempuan ya, ada ibu-ibu muda atau kakak-kakak ya, seperti mbaknya tadi ya. Kita semua ini, kita ini kan sudah terkenal nih, emak-emak yang mau menguasai jalan raya. Kita tuh sebenarnya nggak seperti itu. Kita itu adalah pengendara yang mengerti kok gitu aturan ya. Dan yang paling terpenting bukan masalah, kita bukan masalah menyoroti masalah mama atau pengendara di jalan ya, tapi ini masalah attitude atau pertama empati, attitude lah, bukan empati tapi attitude, kelakuan kita bagaimana sih. Gini, kita tuh sebenarnya kalau kita menghadapi sebuah kejadian terus kemudian ada kerugian yang dialami oleh kita di situ, selain kita menyalahkan pihak lain, kita introspeksi dulu mbak ya, ataupun kepada perempuan-perempuan yang lainnya akan kita jadikan pelajaran ya, agar kita itu tidak mudah langsung naik darah tinggi kemudian menyalahkan orang lain, yang jelas-jelas kesalahan itu pastinya dari pihak kita gitu loh ya. Kita tenangkan pikiran dulu, terus kita cari kenapa ini tadi kejadian bisa seperti itu, iya kan? Nah, oh iya, karena saya menyalip itu kan biasanya laju ya, atau paling pokoknya nggak pelan gitu loh, ya kan? Jadi intinya yang pelajaran paling utama adalah kita belajar ya untuk stop kita itu menyalahkan orang lain secara, pokoknya semua kesalahan pada dirimu, pokoknya kamu salah dan kamu harus bertanggung jawab atas diriku. Kita itu harus berkaca, kita ini juga berbuat kesalahan apa gitu, saling introspeksi. Jadi dari kasus ini atau kejadian ini kita belajar untuk bagaimana menjadi seorang perempuan yang baik adalah kita juga belajar secara dewasa untuk bertanggung jawab atas tindakan atau pilihan ataupun langkah yang kita ambil. Dan ketika ada kejadian yang terjadi akibat dari tindakan yang kita lakukan, maka kita juga harus siap dengan konsekuensinya, tidak serta-merta membebankan 100% kesalahan kepada orang lain. Nah semacam itu ya, karena ini apa? Karena ini pelajaran berharga, bukan hanya berlalu lintas, karena ke depan kita akan bersosialisasi nih antar emak di lingkungan tempat kita tinggal, tempat kita kerja dan sebagainya. Kalau seandainya ya kita menghadapi case kemudian kita salah menaruh file, kemudian tidak sembarangan kita naruh file, kan mbaknya ini bekerja ya, ataupun orang-orang pekerja lainnya atau emak juga ya, kita naruh catatan penting kita di meja gitu, dan kita lupa tuh, kemudian kita bawa kemana kita taruh, terus kemudian teman kita
nggak sengaja kesenggol, air tumpah di situ lalu kita nyalain 100% kepada teman kita. Tidak bisa begitu juga, ya. Jadi ini adalah pelajaran di mana kita bisa bagaimana seharusnya bersikap agar menjaga kondusivitas lingkungan dimanapun kita berada dan berani bertanggung jawab atas konsekuensi bertanggung jawab atas konsekuensi apa yang kita terima, atas apa tindakan ataupun kejadian ataupun pilihan yang telah kita buat. Jadi itu pelajarannya, ya. Jadi terus kemudian seperti itu, pelajarannya banyak banget ya dari kasus yang sebenarnya sederhana ya. Intinya mari kita belajar sama-sama menjadi perempuan yang lebih baik, yang bisa bertanggung jawab, tetap menjaga etika dimanapun kita berada, dan bertanggung jawab atas pilihan yang telah kita buat atau kesadaran hal-hal yang telah kita pilih sendiri dan kita putuskan sendiri untuk melakukan itu. Jadi be a responsible woman. Jadi wanita yang bertanggung jawab. Dan jangan bergerak ketika sesuatu itu sudah viral. Jadi kita harus berkaca, tidak harus menunggu orang-orang lain untuk mengingatkan kita. Tapi ya jika kita diingatkan ya bersyukur ya. Masih ada yang mau mengingatkan agar kita tidak berbuat hal-hal yang kurang baik. Sekian dari Emak. Kalau ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada yang tidak cocok silahkan juga berkomentar. Kalau bisa sih like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pojok emak berikutnya di pembahasan-pembahasan yang lain. Assalamualaikum.